Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah kemarin kita sudah gaming test di Samsung Galaxy A35 5G, sekarang waktunya kita lanjut ke seri yang di atasnya, yaitu Galaxy A55 5G. Lebih mahal sekitar 1 juta rupiah dibanding Galaxy A35. Apakah Galaxy A55 bisa memberikan pengalaman gaming dan performa yang lebih baik? Ditenagai chipset Exynos 1480 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Kira-kira bagaimana pengalaman gaming di smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, seperti biasa, pengaturan internet menggunakan Wi-Fi, kemudian brightness saya set maksimal, begitu juga dengan suaranya maksimal juga. Refresh rate ada di 120Hz dan mode gaming tentunya sudah saya hidupkan. Terakhir, baterai ada di 100%. Oh ya, di sini saya bermain tanpa AC ya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Cukup mengejutkan, di sini masalah grafik ternyata masih minim. Jadi grafik maksimal bisa sampai di high dengan frame rate di high juga. Beda banget sama A35 yang dulu bisa di ultra semua. Sehingga jelas di tes kali ini saya bermain di grafik rata kanannya. Untuk gameplay tentu smartphone harga 6 juta buat main Mobile Legends di grafik high dan frame rate high sudah lancar jaya. Gerakannya lancar, jarang terjadi patah-patah, touch responsif, serta layarnya yang nyaman dipandang. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 59,4 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil, sehingga tentu sudah playable. Untuk suhu ini masih aman karena maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius saja. Setelah bermain Legends sekitar 13 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik di sini sudah mantap, soalnya maksimal ada di SDR dengan frame rate di ultra. Sedangkan kalau kita set di grafik smooth, frame rate-nya bisa sampai ekstrim. Karena ini game kompetitif sehingga saya bermain di grafik smooth ekstrim saja. Untuk gameplay ini sangat nyaman, jadi gerakannya terasa sangat smooth, FPS-nya stabil, gyroscope hardware, serta touch-nya yang responsif. Untuk rata-rata FPS dapat di 59,1 FPS. Dan bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini stabil banget. Smartphone ini digunakan untuk kompetitif sekalipun saya rasa sudah mumpuni. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 22 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Ya, buat main game PUBG Mobile ini nyaman banget teman-teman. Jadi frame rate ekstrimnya bisa bekerja dengan sangat baik. Bisa dilihat itu dapat 60 fps dan sangat stabil ya. Jadi gerakannya smooth banget. Belum lagi untuk layar di Samsung Galaxy A55 ini yang keren, nyaman. Touch-nya juga nyaman, jadinya pas lah. Untuk gyroscope juga ini sensitif banget teman-teman. Jadi buat yang mau jadi pro player, pakai A55 ini saya rasa sudah mumpuni ya. Selanjutnya game yang ketiga yaitu Car X Street. Pada tes kali ini saya bermain di grafik 4 dengan smoke intensity di high. Nah, digunakan ngegame Car X Street, smartphone ini baru mulai kelihatan agak kewalahan. Walaupun saya rasa untuk gameplaynya masih oke dan cukup nyaman untuk dimainkan. Gerakannya sudah cukup lancar dan intensitas terendah-terendahnya masih batas wajar.
Paling yang sudah mulai kerasa kurang nyaman cuma di suhunya saja. Rata-rata FPS yang didapat adalah 27,4 FPS. Untuk masalah suhu, yang pertama di sisi layar maksimal di kisaran 44 derajat Celcius. Tapi untuk bagian belakangnya ini lebih menyengat panasnya karena maksimal di kisaran 46 derajat Celcius. Untuk bagian metalnya juga saya rasa panasnya lumayan mengganggu. Setelah bermain Car Street sekitar 15 menit, baterainya berkurang sebesar 6%. Ya, untuk main Car Street ada di kisaran 30 fps, 20 sampai 30 fps. 20-an. Oh, suaranya sempat menghilang, teman-teman. 24. Ya, masih kerasa lumayan ada patah-patahnya ya. Oh man. 22 fps. Ya, saat kondisi lumayan ramai di kotanya, ini FPS-nya sempat agak drop. Lihat di 23, 21. Jadi kayaknya untuk performa Exynos 1480 ini masih agak kurang stabil ya saya rasa. Soalnya smartphone-nya cukup panas ini teman-teman, saya pegang. Lanjut ke game yang keempat, yaitu Modern Warship. Sini saya bermain di grafik high dengan target FPS di 120 fps dan pengaturan lainnya saya hidupkan semua. Untuk gameplay, performa smartphone ini bisa diandalkan, gameplaynya masih cukup mengangkat, gerakannya overall lancar, dan pengalaman visual serta speakernya juga mantap. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 49,7 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini lumayan naik turun. Cuma standar rendahnya FPS masih ada di atas 30 fps, sehingga masih playable sekali. Untuk masalah suhu, maksimal di bagian layar ada di kisaran 43 derajat Celcius. Sedangkan untuk bagian belakang tembus 45 derajat Celcius. Setelah bermain Modern Warship sekitar 21 menit, baterainya berkurang sebesar 8%. Ya, buat main Modern Warship ini cukup oke. Walaupun memang kadang patah-patah teman-teman. Oh, di kondisi ramai ada di 40 sampai 50 fps. Kita masuk ke game yang terakhir, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set di high dengan frame rate di 60 fps. Dan untuk gameplay ini sudah lancar, dimainkan sudah nyaman, gerakannya smooth, serta intensitas patah-patahnya tergolong minim. Overall sudah playable. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 38,5 fps. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga lumayan stabil, sehingga saya rasa untuk performa sudah ngangkat. Untuk suhu di bagian layar masih cukup aman karena maksimal di kisaran 44 derajat Celcius. Sedangkan untuk di bagian belakangnya tembus di 45 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin sekitar 23 menit, baterainya berkurang sebesar 9%. Ya, main Genshin di grafik high lumayan, dapat di 40-an, 40 fps, dan cukup lancar teman-teman. Intensitas patah-patahnya lumayan minim.
Ya, jadi kalau kondisi ramai ada di 30 fps, 30-an. Kalau pas lagi agak sepi bisa tembus di 40. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Samsung Galaxy A55 5G? Saya rasa untuk performa tentu smartphone ini sudah ngangkat dan bisa banget diandelin buat gaming. Yang paling saya suka dari smartphone ini adalah sektor suhunya yang bisa lebih baik daripada Galaxy A35. Smartphone ini paling sepanas-panasnya ada di kisaran 46 derajat Celcius saja. Yang dimana untuk Galaxy A35 sendiri bisa sampai 48 mepet 49 derajat Celcius. Sehingga manajemen panas di Galaxy A55 tentu lebih baik. Kemudian hal yang masih kurang dari smartphone ini adalah game Mobile Legends yang grafiknya masih belum terbuka semua. Ini paling masalah update software saja, soalnya maklum Exynos 1480 adalah chipset baru. Kemudian kekurangan yang kedua adalah frame metalnya yang terasa panas dan bikin kurang nyaman. Padahal kalau pakai frame plastik tentu suhunya bisa lebih aman dan tidak semenyengat metal. Sehingga untuk kesimpulannya, smartphone ini diandalkan untuk gaming sudah mumpuni, terutama untuk sektor pengaturan suhu yang sudah di-upgrade kalau dibandingkan seri mid Samsung dengan chipset Exynos sebelumnya. Oke, cukup sekian gaming test Samsung Galaxy A55 5G. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.